Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Kali ini kita akan update untuk posisi Bitcoin. Pergerakan Bitcoin sekarang menurut saya cukup menarik. Hari ini kita lihat dia turun, tapi at the same time dia juga menguat kembali. So teman-teman, before kita start, saya pengen ajak teman-teman untuk komen dulu di kolom komen. Kalian type koin apa yang berikutnya akan kita bahas, altcoin apa, dan besok akan kita voting di Telegram. So make sure kalian type, dan yang paling banyak, jadi kayak misalnya saya lihat ada beberapa yang kalian type-nya mungkin satu koin, misalnya CHZ ya, cilis, ada misalnya 5 atau 6 komen. Oke, ntar itu berarti saya masukin ke dalam pollingan, dan besok kita polling mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Oke, so make sure type di kolom komen. Alright guys, dan kita pengen update untuk posisi daripada Bitcoin. Jadi kalau kita lihat Bitcoin hari ini dia menguat lumayan signifikan, malah ya nggak terlalu signifikan banget, but at least kita berhasil melihat Bitcoin itu bertahan di atas area SNR-nya ya. Minimal dia bertahan dan ada tail candle, itu artinya ada rejection dari bawah, ada reaksi dari buyers untuk masuk kembali ke Bitcoin gitu ya. Jadi istilahnya ngelihat pergerakan saat ini ya bisa dikatakan cukup positif, apalagi kalau Bitcoin hari ini bisa closing di atas $17.300, itu bakal bagus banget buat perkembangan Bitcoin gitu. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat posisi daripada dolar ya, ini kalau saya lihat dolar masih tertekan. Mungkin ini karena akibat dari forecast CPI sendiri dan juga tentu saja kenaikan suku bunga ya. Kalau kita lihat sentimennya ketika 0,5% diumumkan akan menjadi angka untuk kenaikan di bulan Desember, itu posisi sentimen pergerakan pasar langsung berubah. Terlepas dari kondisi NFP yang positif juga pada pekan lalu, tetap tidak mengubah segalanya ya. Dalam artian kita ngelihat market tetap terutama untuk dolar index itu value-nya tetap tertekan terhadap mata uang lainnya. Jadi saya pikir memang udah ada waktunya untuk si ya dolar index mungkin masuk ke fase koreksi majornya ya. Dalam artian di sini berarti sebetulnya kembali lagi memberikan peluang untuk market crypto, terutama untuk Bitcoin dan kawan-kawan untuk bisa terrebound lebih jauh. Dan ekspektasi masih sama, saya katakan ke teman-teman, kita nggak expect harga naik sampai ke 20.000 atau bahkan 22.500. Bisa recovery balik sampai ke 18.500 aja. Menurut saya ini udah bagus. Kenapa saya katakan demikian? Coba perhatikan dari penurunan yang impulsif ini, naiknya itu benar-benar sangat kesulitan ya, dalam arti sangat terseok-seok. Ini mungkin dengan dukungan daripada CPI besok baru bisa kita ngelihat ya mungkin ya ada possibility harga bisa recovery setelah rilis data CPI menunjukkan bahwa angka inflasi kembali berhasil ditekan. Karena memang setelah saya cek so far forecastnya itu masih di bawah daripada previous number daripada CPI yang bulan lalu. Jadi memang so far so good. Dan by the way teman-teman, kita kan hari Kamis pagi itu akan ada the Federal Reserve ya, press conference. Jadi saya pikir hari Rabu lah setelah CPI besok hari Selasa, dan sebelum malamnya kita ada press conference. Kita akan adakan live streaming di YouTube channel saya. So make sure kalian stay tune, nanti untuk linknya akan saya bagikan di grup Telegram juga. So make sure kalian follow Telegram kita by clicking link yang ada di deskripsi daripada video ini. Alright. Nah, sekarang kita lanjut posisi sedikit untuk Bitcoin. Berhasil bisa dibilang mereclaim area 17.000, dan so far menurut saya ini udah sebuah indikasi yang cukup positif untuk pergerakan daripada Bitcoin. Oke. Kalau kita lihat dari time frame hourly, ini bahkan even better. Jadi teman-teman lihat ya, di sini sebenarnya ada trend line yang tentu saja saat ini berfungsi sebagai resistance yang cukup strong ya untuk Bitcoin. Kita ngelihat udah beberapa kali ada rejection dari sana, dan kali ini pun sebetulnya walaupun kita ngelihat dia belum close candle ya, which is 5 menit lagi lah, harusnya nggak butuh waktu lama. Kalau misalnya close candle-nya pun masih seperti ini berarti memberikan indikasi bahwa rejection dari resistance line di sana itu masih ada. Dan memang kalau teman-teman perhatikan at the same level itu adalah area supply ya. Kita bisa lihat di sini terjadi break atas support atau lowest level sebelumnya, dan after terjadi break, of course kita bisa consider bahwa area ini memiliki kelebihan order sell, karena dari situlah kita bisa ngelihat rejection terjadi sangat signifikan. Harga turun bahkan sangat powerful reaksinya, dan berarti kalau misalnya kita kembali ke harga yang sama, sebetulnya secara logik kita berpikir mungkin akan ada sisa order sell di sana yang bisa ke activate lagi atau ke trigger lagi. Belum lagi posisi sebelumnya penurunannya sangat signifikan. Walaupun sekarang kita naik dengan volume yang lumayan, sebetulnya kalau di compare dengan penurunannya, volumenya masih lebih signifikan pada saat penurunannya. Sehingga
I think kita bisa expect ada rejection terlebih dahulu before kita ngelihat dia lanjutin penguatan. But in the end, good side-nya atau good indication-nya adalah pertama, demand yang ada di range area ini itu masih ada fungsi ya so far memberikan reaksi pada market walaupun belum sampai, tapi kita bisa lihat sebenarnya ini adalah merupakan area resistance dan sebelumnya merupakan area support, lalu sekarang pun berfungsi sebagai support. Jadi anggapannya di sini adalah support dan resistance yang sangat powerful ya, memiliki sejarah atau history dan akhirnya memberikan reaksi pada market. Dan tadi pada saat kita bahas di advance group juga, memang pada saat live session ya kita ada discussion hari ini di hari Senin lebih terutama, kita ngelihat posisi sebetulnya kalau pada time frame 15 menitnya kita udah ngelihat ini sudah terjadi break ya. By the time ini terjadi break, ini berarti sudah berfungsi sebagai demand, dan pada saat dia berfungsi sebagai demand, kalian bisa lihat dijemput ordernya dan harga kembali break serta signifikan, dan in the end ya dia menguat lumayan signifikan ya. Sebenarnya saya nggak expect dia akan secepat itu, tapi setelah kita pertimbangkan dengan melihat posisi progres yang begitu cepat seperti ini, saya pikir ini ada kemungkinan kita bisa ngelihat market start to ongoing ke wave count yang kita udah lakukan pada beberapa waktu lalu. Jadi kalau teman-teman yang memang udah following YouTube channel saya, terutama video Bitcoin lately ini, kita udah sempat bahas ya bahwa overall penguatan di sini saya asumsikan sebagai wave 1, dan proses itu adalah ABC corrective pattern. Kita bisa lihat dari beberapa video yang lalu time to correction terutama. Kalian bisa nonton di video yang ini, saya ada bahas cukup jelas tentang mungkin kita coba sambil buka ya, ada iklannya, sorry ya teman-teman. Jadi kita udah sempat open di sana, sempat ada discussion bahwa ada possibility kita bisa ngelihat ya koreksi masih bisa berlanjut gitu loh untuk ngejar ke wave 2, dan progressnya probably adalah ABC corrective pattern. Jadi memang ekspektasi ABC kemudian dia baru menguat kembali, dan ya not so bad lah ya. At least proyeksinya berjalan sesuai dengan ekspektasi so far. Ya kalian bisa lihat sendiri ini kalau saya screenshot maybe around this part ya, di area ini kita screenshot and then kita share di sini. Kalian bisa lihat ya, at least sesuai ekspektasi dan proyeksi ya. Kita ngelihat dia wave A, which is penurunan pertama di sini, and then wave B, which is testing terhadap supply zone, and then we got another rejection overall menuju ke wave C yang sekaligus merupakan wave 2, dan ekspektasi adalah di kisaran Fibo 61,8%. Dan kita bisa lihat ya sedikit ke break dari Fibo 61,8%, but in the end pergerakannya sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi memang kalau misalkan kita ngelihat pergerakannya saat ini, ya sebetulnya sih ini bukan kita berarti menebak atau memprediksi dan kebetulan tepat gitu ya, tapi lebih ke arah kita ada pertimbangan, kita melihat skenario seperti ini tuh berpotensi terjadi. Kenapa? Karena satu, posisi break yang terjadi di sini itu sangat impulsif ya. Kamu bisa pertimbangkan lah di sini lumayan impulsif, dan proses yang terjadi di sini itu sangatlah korektif. Cuman saya nggak yakin koreksinya sejauh ini saja. Makanya ada antisipasi. Biasanya kan istilahnya pergerakan market itu cenderung membentuk ABC corrective pattern. Itu pun 3 wave koreksi berdasarkan teori daripada Elliott wave. Jadi ABC itu berdasarkan salah satu teori dari Elliott wave. Biasanya koreksi terjadi atas 3 wave. Dan in the end we got the confirmation after C wave-nya, after wave 2 di sini. Dan sekarang kita bisa lihat ya posisi pergerakan lumayan impulsif. Dan untuk itu prosesnya kembali mengulang, bahkan di sini adalah wave 1, 2, potensi 3, 4, dan 5 untuk mengejar ke wave 3-nya dia. Nah, sejauh mana wave 3-nya itu mungkin nanti kita bahas besok aja pada saat live streaming ya, atau pada saat video update berikutnya untuk yang Bitcoin, karena untuk saat ini saya pun not sure, karena kita belum berhasil totally break dari area supply. Even pada supply area yang ada di level ini itu kita belum benar-benar confirm, which is if we get another rejection dan let's say dia pullback, I think kita bisa lebih konsentrasi untuk mencoba memproyeksikan sejauh mana dia berpotensi untuk pullback. Dan let's say this is the top, let's say ya, ini belum confirm karena kita belum melihat ada rejection. Minimal dia harus turun dulu seperti ini, close candle, baru kita bisa ukur menggunakan Fibo retracement. Dan let's say ini adalah potensi untuk pullbacknya menuju ke wave 2, maka
ya proyeksi perkiraan di Fibo 50% ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di level itulah sempat terjadi tertahan ya sedikit, walaupun nggak signifikan tapi sempat tertahan pada pada time frame 15 menit. Kamu bisa lihat di situ ketahan, sehingga kalau pullback ya sedikit berasumsi ada kemungkinan resistance become support. Jadi di sini adalah wave 1, terus proses koreksi wave 2, ABC korektif untuk time frame yang lebih kecil di lower time frame, dan kita back to impulsif menuju wave 3. Jadi masih ada opportunity untuk mencoba mengejar dengan cara entry pada saat proses pullbacknya. Saya pikir itu bisa menjadi sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Syukur-syukur sih langsung break ya. Kalau langsung break mungkin buat teman-teman yang ada posisi lagi nge-hold atau nyangkut buat kripto-kripto lainnya, mudah-mudahan kejemput dulu. Meanwhile untuk posisi daripada si Bitcoin, selama kita belum break dari trendline, saya pikir kita masih punya kesempatan untuk melihat dia ter-reject kembali. Karena plus di area tersebut juga terdapat area supply yang lumayan signifikan. Oke? Jadi saya rasa pertimbangan sementara untuk Bitcoin seperti itu dulu. Hopefully informasi yang bisa saya berikan di video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya pengen announce untuk live streaming itu akan kita adakan pada hari Rabu. So stay tune everybody. Jangan lupa subscribe di YouTube channel saya, dan sampai ketemu lagi di update video berikutnya. Once again, if you like this video, make sure to hit the thumbs up. Jangan lupa untuk subscribe dan komen ya untuk altcoins-nya. I'll see you guys again guys. Bye bye. Cheers. Have a nice day. God bless. Bye bye.